Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Bapak Ibu, para pendidik dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita sampai ke kaidah ke-12 dalam upaya mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Dikatakan alla tudhirul walidani khilafahuma amama abnaihima. Hendaknya Bapak Ibu tidak menampakkan perselisihan, perbedaan di depan anak-anak mereka berdua. Ya. Sehingga ketika misalnya seorang ayah memerintahkan atau melarang anaknya, maka jangan sampai ibunya itu melakukan penentangan. Punya pendapat berbeda dengan ayahnya, jangan sampai. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ibu memerintah atau melarang anaknya, ya tidak boleh ayah kemudian melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diperintah atau dilarang oleh ibunya tadi. Nah, jangan pula melakukan perdebatan, pertentangan di hadapan anak-anak. Sebab ketika salah satu, apakah dari ibu ataupun ayah, melakukan penentangan terhadap yang lainnya di hadapan anak, maka akan terjadi pada si anak bahwa dia merasa yakin dirinya itu di atas kebenaran. Gitu. Atau anak akan merasa dia terdolimi. Kemudian yang ketiga, anak akan mencari bantuan dengan orang yang membela dia dari kedua belah pihak. Ya. Maka misalnya ada ibu yang menentang perintah ayah, maka si anak akan mencari bantuan dari ibunya tadi. Dan pula sebaliknya. Maka seorang istri yang salihah, yang mendapatkan taufik, dia adalah seorang wanita yang menanamkan perasaan kepada anak-anaknya di setiap saat agar anak menghargai ayahnya. Dia terus tanamkan kepada anak itu bahwa kamu harus menghormati ayahmu, kamu harus menghargai ayahmu. Ya. Dia akan anjurkan anak-anaknya, dia akan dorong anak-anaknya untuk menghormati ayahnya. Ya. Dia tanamkan pada jiwa anak-anaknya perasaan bahwa ayahnya itu hebat. Dia senantiasa menceritakan perilaku-perilaku ayahnya yang baik, prestasi-prestasinya. Ya. Sehingga akan menumbuhkan penghormatan dan penghargaan kepada ayahnya. Seorang ibu dia juga akan menceritakan bahwa sesungguhnya ayahmu itu betul-betul mencintai dan sayang kepadamu. Bahkan ketika misalnya anak mendapati ayahnya marah, mendapati ayahnya melakukan hukuman,
maka ibunya akan mengatakan bahwa ayahmu itu marah, ayahmu menghukummu, itu karena memang ayah sayang sama kamu. Ya. Jadi karena sayang, maka ayahmu menghukummu supaya kamu jadi anak yang baik. Demikian pula sebaliknya, nanti seorang ayah yang baik, dia juga akan menanamkan penghargaan, penghormatan kepada ibu, ya, pada anak-anaknya, ya. Sehingga anak akan senantiasa menghormati, menghargai ayahnya ataupun ibunya. Ya. Dan seorang ayah sangat membutuhkan. Jadi agar dia sukses, ya, dalam mendidik anaknya. Agar anaknya misalnya mau menerima hukuman yang dia lakukan, dia butuh bantuan dari istrinya atau dari ibu anak-anaknya. Nah, jadi harus ada kerjasama antara ayah dan ibu. Jangan sampai kemudian malah saling menjatuhkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya, ketika terjadi misalnya perceraian antara suami istri, Allah ingatkan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian saling melupakan kebaikan, keutamaan dari pihak yang lain. Ya, masing-masing kita akui punya kebaikan. Kemudian Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, merupakan hal yang tidak diragukan bahwa hubungan kedua orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kejiwaan anak-anak, terhadap kepribadian anak-anak. Jadi kalau ayah dan ibunya memiliki hubungan yang dibangun di atas saling menghargai, saling menghormati, ya, kemudian ada diskusi tanpa perdebatan, maka ini akan mendatangkan ketentraman bagi si anak. Ya, akan menumbuhkan keseimbangan pada jiwa si anak. Tetapi kalau hubungan antara ayah ibunya penuh dengan tekanan-tekanan, hubungannya jelek, ya, tidak bagus, sering bertengkar, saling menjelekkan, saling berteriak, maka ini akan menggoyahkan kejiwaan anak. Anak akan bingung. Bahkan anak akan tertimpa ketakutan dan kekhawatiran, jangan-jangan nanti orang tuanya berpisah. Terjadi perceraian begitu. Maka lihat, Bapak Ibu bisa membaca dan melihat, mendengar berita berapa banyak, ya, anak-anak itu rusak. Anak-anak melakukan penyimpangan, penyelewengan karena apa? Broken home istilahnya. Adanya kerusakan, perpecahan di dalam rumah tangganya. Bapak ibunya berselisih. Bapak ibunya sering bertengkar. Atau bapak ibunya terjadi perceraian. Nah, maka menampakkan perselisihan, menampakkan perbedaan, menampakkan sikap saling keras di hadapan anak-anak, ini memiliki pengaruh yang sangat berbahaya. Ya, mempengaruhi pemikiran anak-anak kita. Membentuk keyakinan yang salah. Maka misalnya ketika ada anak laki-laki melihat ayahnya merendahkan, menghina ibunya di hadapan dia. Ya. Ayahnya berteriak, mencaci maki ibunya. Maka akhirnya apa? Anak itu akan punya gambaran. Anak punya keyakinan akhirnya. Oh, bahwa merendahkan wanita, merendahkan istri itu adalah cara yang baik dalam
bermuamalah dengan pasangan. Ini akan terbawa nanti sampai ke dewasa gitu loh. Sehingga ketika anak kita nikah, nanti apa? Dia akan memperlakukan istri sebagaimana tadi ayahnya memperlakukan istrinya. Gitu. Demikian pula ketika anak perempuan kita melihat ibunya berani sama ayahnya. Ibunya jelek sikapnya kepada ayahnya. Sering berteriak, bahkan mungkin berani mencaci maki ayahnya, maka ini akan tertanam kuat dalam benak dan hatinya. Sehingga terbayang pada anak perempuan tadi bahwa itu adalah cara yang benar. Ya. Jadi ketika nanti dia menikah, dia punya gambaran bahwasanya apa? Saya sebagai istri harus berani sama suami. Kenapa? Karena ibu saya dulu juga begitu. Nah, ya enggak bisa bersikap lembut, enggak mau mengalah dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hendaknya kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa kita berdua, ayah ibu ini menjadi sebab pokok setelah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab pokok untuk anak-anak kita mendapat kebaikan atau mendapatkan kejelekan. Ya. Anak kita akan sukses ketika kita baik. Anak kita akan mengalami kegagalan hidup. Anak kita akan rusak pemikirannya, rusak akhlaknya, rusak kejiwaannya ketika kita berdua sebagai ayah dan ibunya tidak bisa memberikan keteladanan yang baik. Maka betul-betul harus kita jaga. Ketika ada hal yang Bapak Ibu tidak cocok, hendaknya apa? Diskusikan berdua saja. Jangan dilakukan diskusi, apalagi perdebatan di hadapan anak-anak Bapak Ibu semuanya. Nah, sekali lagi ini perkara yang sangat berpengaruh kepada anak-anak kita, mempengaruhi pemikiran dan seterusnya tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang tua yang baik, yang bisa menjadi teladan dalam mendidik anak-anak kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.